Di saat orang lain mungkin hanya bisa bertahan dalam kondisi seperti ini, Diego justru sudah makan sekitar 17 kali dalam 3 hari. Karena di pulau ini, makanan tersedia dengan sangat mudah. Diego sangat ahli menangkap ikan dan menyelam di laut. Karena itu, setiap hari dia bisa menikmati waktunya dengan santai di tempat ini. Di pulau tersebut terdapat begitu banyak pohon kelapa yang seolah tidak akan pernah habis, meskipun untuk mengambilnya membutuhkan usaha yang cukup besar. Pagi hari setelah pertama kali minum air kelapa, seekor hiu tiba-tiba berenang mendekati pantai. Untuk bisa hidup nyaman di pulau ini, Diego harus bisa berdamai dengan hewan-hewan besar yang ada di sekitarnya. Diego mencoba mengulurkan tangan untuk menyentuh ekor hiu tersebut. Namun, sepertinya hiu itu tidak menyukai caranya. Setelah itu, dia bermain sebentar dengan hewan kecil lain dan kemudian membiarkannya kembali ke laut. Sejak bangun pagi, Diego belum makan apapun. Rasa lapar mulai terasa. Dengan menggunakan kemampuan memancingnya, dia pergi ke pantai yang indah dan menyiapkan perlengkapannya. Begitu kail dimasukkan ke air, terjadi gerakan kuat. Seekor ikan menarik tali dengan sangat keras hingga Diego hampir jatuh ke dalam air. Di bawah permukaan laut terlihat bayangan besar yang bergerak ke sana kemari. Karena tidak memiliki jaring, Diego harus turun langsung ke air untuk mengambil ikan besar tersebut. Untungnya, ikan itu sudah mulai lelah. Ukurannya hampir sebesar tubuh Diego sendiri. Ikan itu cukup untuk menjadi makanan hari ini. Setelah kembali ke pantai, dia mengumpulkan daun kering dan rumput untuk membuat api. Sambil menunggu api membesar, dia menggunakan pisau lamanya untuk memotong ikan menjadi 2 bagian. Karena ikan itu sangat besar, dia hanya akan memasak setengahnya untuk makan pagi. Namun tiba-tiba seekor belut mulai memakan potongan ikan yang dia simpan. Saat mendengar suara itu, Diego datang dan belut tersebut langsung melarikan diri. Diego tidak berniat memakan belut itu, jadi dia tidak mengejarnya. Ternyata ada satu belut lain di dalam air. Mereka berdua datang bersama untuk mencari makanan. Belut itu sudah merusak bagian ikan tersebut. Daripada membuangnya, Diego memasukkannya kembali ke air, agar hiu bisa memakannya. Saat melihat hiu memakan ikan itu, Diego teringat bahwa ikan miliknya sendiri masih sedang dimasak di atas api. Dia segera kembali dan melihat ikan tersebut sudah matang dengan sempurna. Setelah menambahkan sedikit bumbu, dia mulai memakannya. Bagian luarnya terasa renyah, tulangnya sedikit, dan makanan itu sangat bergizi. Walaupun tampilannya tidak terlalu menarik, rasanya sangat lezat. Setelah makan, dia melakukan sedikit olahraga, agar tubuhnya tetap sehat. Dia juga membuat kalung dari tulang ikan sebagai kenang-kenangan. Saat waktu luang, dia mencoba membuat suara drum menggunakan benda-benda yang ada di sekitar pulau. Setelah lelah, dia duduk di tepi laut, menikmati angin sejuk sambil minum air kelapa. Setelah itu, dia pergi tidur siang. Ketika bangun, hari sudah sore. Dia kemudian berjalan-jalan di hutan dekat pulau. Di sana dia menemukan sebuah wadah tertutup yang tersembunyi di bawah kayu kering. Karena sekarang dia memiliki alat untuk memasak, dia berpikir untuk menambah nutrisi dengan memasak sayuran bersama daging. Dia mengumpulkan setengah wadah sayuran liar dan menyalakan api di bawah sebuah batu besar untuk memanaskan minyak. Setelah memasaknya selama 15 menit, dia segera memakan sayuran tersebut. Rasanya sangat segar dan alami, tidak pahit dan juga tidak manis. Setelah menghabiskan makanannya, Diego berbaring santai di tanah. Begitulah cara Diego menghabiskan harinya bertahan hidup di pulau terpencil.